Shalom para peserta Bible Study. Mari kita kembali belajar dari kitab Bilangan. Kita sudah sampai di penghujung dari kitab Bilangan ya. Kita sampai di beberapa pasal terakhir. Pasal-pasal ini tentang bagaimana Israel mulai bersiap memasuki tanah pusaka mereka, tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, tanah Kanaan. Kita akan melihat apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama tentang tanah pusaka. Ya, ini sesuatu yang istimewa. Kita akan melihat nanti bahwa ini harus dijaga baik-baik. Mengapa demikian? Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian ada satu perjuangan. Nah, apa maksudnya? Ini tentang uh, suku Ruben dan Gad yang mereka mendapatkan tanah terlebih dahulu dari suku-suku yang lain, tetapi mereka harus ikut berjuang bersama suku-suku yang lain. Ya, nanti akan kita lihat bersama. Kemudian tentang penduduk Kanaan. Nah, apa yang akan terjadi dengan penduduk Kanaan saat itu? Bagaimana perintah Tuhan tentang mereka? Kemudian kita akan melihat tentang batas-batas tanah Kanaan, ya, tanah Israel, dan bagaimana pembagian tanah itu. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang tanah pusaka. Tanah Israel itu dijanjikan dengan sumpah oleh Allah. Ya, seperti yang tertulis di Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, jadi tanah Israel, tanah Kanaan yang menjadi milik Israel itu bukan tanah sembarangan, tetapi tanah yang ada di dalam perjanjian, merupakan bagian dari perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi tanah ini tanah yang kudus, tanah yang khusus, tanah yang perlu dijaga. Nah, maka ketika nanti tanah itu dibagi-bagi di antara umat Israel, masing-masing mendapatkan bagiannya dengan adil, dan masing-masing harus menjaga miliknya. Nah, ini menyangkut mengenai apa itu, warisan juga ya. Nah, bagaimana tanah ini harus dijaga kepemilikannya ya, pewarisannya. Di dalam Bilangan 27 ayat 1 sampai 11 ya, bagian ini seharusnya ikut bagian dari sesi yang lalu, tetapi karena ada kaitannya dengan pasal yang lain di sesi ini, maka saya ikutkan di sesi yang ini ya. Bilangan 27 ayat 1 sampai 11 ini mengatur tentang pewaris ya. Pewaris itu yang utama tentunya di zaman itu adalah anak laki-laki ya. Ini sebetulnya ya memang budaya saat itu ahli waris itu diutamakan yang laki-laki.
Bukan berarti perempuan tidak penting, tetapi laki-laki itu penerus keluarga, penerus nama. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata laki-laki itu dahar. Dahar itu artinya juga mengingat, ya, atau sesuatu yang diingat. Jadi anak laki-laki itu pewaris, dia membawa nama ayahnya, membawa nama leluhurnya untuk diingat. Nah, tetapi bagaimana jika seseorang tidak mempunyai anak laki-laki? Siapa yang menjadi ahli warisnya? Nah, dalam kasus demikian, maka ahli warisnya adalah anak perempuan. Bagaimana kalau anak perempuan juga tidak ada? Maka saudara laki-laki yang menjadi pewaris. Kalau saudara laki-laki ternyata juga tidak ada, bagaimana? Nah, warisnya adalah paman dari pihak ayah. Nah, kalau ini pun tidak ada, maka dicarikan kerabat terdekat yang lain sebagai pewaris. Mengapa begitu? Jadi kepemilikan tanah ini sangat penting, ya, harus dijaga. Karena kepemilikan tanah itu berkaitan dengan nama sang pemilik tanah. Nah, bagaimana jika anak perempuan menjadi pewarisnya? Kita sekarang fokus pada anak perempuan. Kalau anak perempuan yang jadi pewaris, menurut bilangan 36 ayat 1 sampai 13, maka anak perempuan yang menjadi pewaris itu tidak boleh menikah dengan laki-laki dari suku lain, supaya tanah itu tidak berpindah pada suku yang lain kepemilikannya. Karena ketika perempuan menikah dengan laki-laki, maka hak milik perempuan itu menjadi hak milik sang suami. Kalau suaminya dari suku lain, maka kepemilikan atas tanah pusaka itu berpindah kepada suku lain. Nah, ini dilarang oleh Tuhan. Loh, kenapa sih hanya soal tanah kok sampai sebegitunya gitu ya? Nah, sekali lagi seperti tadi saya katakan, kepemilikan tanah itu berkaitan dengan nama pemilik tanah. Dan apa pentingnya nama itu? Toh orangnya sudah meninggal. Nah, ternyata nama itu harus langgeng. Orangnya meninggal, tetapi namanya tidak boleh terhapuskan. Namanya tetap diingat. Nama itu tetap hidup. Ini sebetulnya tradisi yang merupakan gambaran kekekalan di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita baca di bilangan 27 ayat 4. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Nah, mengapa nama ayah kami harus terhapus? Ya, ini persoalannya. Jangan sampai nama terhapus. Berarti apa maksudnya? Nama bagi orang Israel, nama itu adalah kehadiran. Ya. Nama tidak boleh terhapus dari tengah-tengah kaum Israel, dari umat Israel. Tidak boleh terhapus dari tanah Israel. Tanah yang diberikan oleh Tuhan dan tanah
yang atasnya Tuhan berdiam, yang menjadi apa ya, rumah Allah, tempat kediaman Allah. Ini menggambarkan kekekalan di dalam Tuhan. Orang yang diberkati, orang benar, umat Tuhan itu kekal di hadapan Tuhan. Namanya tidak boleh terhapuskan. Bagaimana dengan orang yang tidak benar? Mazmur 109 ayat 13 ini berbicara tentang orang fasik dan dikatakan di sini biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Inilah gambaran kekekalan di dalam Tuhan. Orang yang benar itu diberkati. Bahkan ketika tubuhnya sudah mati, namanya tetap hidup. Karena pada dasarnya orang itu rohnya tetap hidup. Ada di hadapan Tuhan. Ya. Apalagi mereka itu pewaris perjanjian. Pewaris tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Harus dijaga baik-baik tanah itu. Ini adalah gambaran yang digenapi di dalam diri kita saat ini. Ya. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, kita ini anak Allah. Kita ini ahli-ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan surga. Surga itu punya kita. Nah, kita harus menjaga itu. Jangan diremehkan, jangan disepelekan, maka kita harus hidup dengan menjaga itu. Kita harus waspada dengan kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita itu meremehkan kerajaan Allah. Seperti orang Israel tadi harus menjaga tanah pusakanya. Kita pun harus menjaga ya, warisan kita. Jangan sampai direbut. Sekarang kita lihat hal berikutnya tentang satu perjuangan. Nah, jadi ada peristiwa ketika itu Ruben dan Gad ya, suku Ruben dan Gad meminta tanah Gilead ya. Bilangan 32 ayat 1 di situ tertulis, adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yazer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Nah, jadi ada tanah yang subur, hijau, banyak rumput di sana, banyak tempat yang cocok untuk menggembalakan ternak. Ini tanahnya di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi ketika itu mereka masih belum masuk sebetulnya. Ya, tapi mereka lihat tanah ini baik sekali gitu ya. Tanahnya di bagian mana kita lihat petanya ya lebih dekat supaya lebih jelas. Nah, ini
Danau Galilea di utara. Kemudian dari situ mengalirlah yang namanya Sungai Yordan di sini menuju ke Laut Mati atau Laut Asin di sini di selatan. Nah, ketika itu Israel ada di wilayah sini. Ini wilayah Moab. Mereka ada di sini. Nah, suku Ruben dan suku Gad melihat tanah ini bagus sekali. Mereka itu seharusnya ya, Israel itu seharusnya menyeberangi Sungai Yordan lalu menguasai wilayah ini. Tapi karena melihat tanah di sini baik, tanah di sini bagus. Suku Ruben dan suku Gad meminta, kami mau tanah ini. Kami nggak usah diberi tanah di sini, kami diberi tanah di sini saja. Karena memang ternak mereka banyak dan ini cocok untuk beternak. Nah, lalu bagaimana tanggapan Musa dan tanggapan Tuhan? Ya. Ketika itu Musa kemudian berkata, kalian kok enak sekali. Yang lainnya belum berperang, belum menyeberangi Sungai Yordan, tiba-tiba kalian memilih mau tanah yang ini saja. Nggak usah menyeberang Sungai Yordan. Lalu kalian enak-enak di sini, yang lain, saudara kalian, suku-suku yang lain masih harus berjuang, masih harus berperang. Kemudian mereka menjawab di Bilangan 32 ayat 5-6. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini... Oh, maaf. Ini bukan jawaban mereka ya. Nah, ini ketika mereka minta ya. Bilangan 32 ayat 5-6. Ini permintaan mereka dan bagaimana jawaban Musa. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Ini ya, jadi mereka minta nggak usahlah mereka menyeberangi Sungai Yordan. Mereka mau tanah yang itu aja. Gitu. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Nah, itu tadi ya. Masa mereka mau enak-enak tinggal di situ, sedangkan suku-suku yang lain masih harus berperang di seberang Sungai Yordan. Jawaban mereka ada di ayat 16, 18. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Ya. Nah, jadi ini mereka berjanji, mereka tidak akan membiarkan saudara-saudara mereka berjuang, sedangkan mereka menikmati tanah itu. Mereka berjanji mereka akan ikut berperang dulu. Setelah selesai, semua dapat bagiannya, baru mereka akan pulang. Wah, malah mereka berkata, kami akan berjalan di depan. Nah, jadi kita pun belajar harus seperti itu. Jangan kita mau enak sendiri, lalu kita membiarkan saudara kita berjuang mati-matian sendiri, kelelahan sendiri. Kita semua di dalam Tuhan, kita satu saudara, kita harus saling mendukung, saling menolong.
Jangan biarkan kenyamanan kita membuat kita menjadi tidak peduli pada perjuangan saudara-saudara kita yang lain. Berikutnya kita lihat tentang penduduk Kanaan. Perintah Tuhan tentang penduduk Kanaan bisa kita baca di Bilangan 33 ayat 50 sampai 52. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Nah, ini perintah Tuhan. Halau semua penduduk negeri itu. Ya. Jadi harus ditumpas habis. Lalu juga setiap batu berukir, patung tuangan, bukit pengorbanan. Nah, ini bicara tentang penyembahan berhala yang ada di negeri itu. Semua berhala yang ada dan sarana pemujaan berhala-berhala itu harus disingkirkan. Mengapa begitu? Kelihatannya kayak Tuhan itu kejam. Ya, kita sudah pernah beberapa kali membahas ini. Yang pertama alasannya memang penduduk Kanaan itu orang-orang yang jahat, ya, dan tidak mau bertobat. Maka Tuhan pakai Israel menghukum mereka. Mereka dihabiskan. Tapi dari segi Israelnya sendiri, karena mereka mau menduduki negeri itu, mereka harus menghalau dulu semua penduduk negeri itu, harus menghabisi mereka dulu, ya, termasuk segala berhalanya. Mengapa demikian? Untuk menjaga kemurnian Israel sendiri. Bilangan 33 ayat 55 sampai 56 berkata, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Jangan sampai Israel disesatkan oleh penduduk Kanaan. Karena apa? Ketika Israel disesatkan, Israel berpaling daripada Tuhan dan mengikuti ilah-ilah yang lain. Ayat 56 berkata, maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Artinya apa? Ketika Israel tidak setia kepada Tuhan, maka hukuman yang ditimpakan kepada penduduk negeri itu, penduduk Kanaan yang jahat, ya hukuman itu juga akan menimpa Israel. Dan Tuhan Allah tidak mau itu terjadi. Karena itu Allah memerintahkan Israel untuk menjaga kemurnian mereka. Kita juga harus belajar demikian. Kita harus tegas dengan segala hal yang bisa menyesatkan kita, memalingkan perhatian kita dari Tuhan, membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Kita harus tegas, tidak ada kompromi. Ya. Kemudian kita lihat tentang batas dan pembagian tanah. Batas tanah Israel itu yang mana sih? Gitu ya. Kita lihat, nah ini saya ada peta. Kita lihat lebih dekat biar jelas. Ya, ini sesuai di bilangan 34. Batas-batas tanah Israel itu sebetulnya ini, ya, yang ini. Jadi ini suku Yehuda di selatan,
Simeon ada di tengah-tengah suku Yehuda, lalu ada Benyamin, ada suku Dan, Efraim, Manase. Nah, Manase ini ada eh, dua wilayah ya. Setengah suku ada di sini, setengah suku yang lain ada di sini. Tetapi batas tanah Kanaan yang sesungguhnya itu sebetulnya ini, ya. Manase, Isakar di sini, Sebulon, Aser, Naftali, ini ya batas utaranya. Nah, ini daerah ini yang di sebelah timur Sungai Yordan ini yang diminta oleh suku Ruben dan Gad dan termasuk setengah suku Manase, ya. Ini ada di sini, di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi ini batasannya. Ini wilayah Moab. Nanti di bagian lain dari Alkitab, mungkin di kitab Rut gitu ya, nanti kita akan bahas agak banyak tentang Moab di sini. Ini batas-batas Israel, ya. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya harus adil. Bilangan 33 ayat 54, di situ dikatakan begini. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyangmu. Haruslah kamu membagi milik pusaka itu, ya. Jadi dibagi sesuai ukuran sukunya, ya. Di sini kita lihat Yehuda lumayan besar. Manase malah ada dua bagian, ya. Suku yang lain Simeon kecil dan lebih kecil lagi. Benyamin juga kecil, ya. Efraim. Nah, ini kecil-kecil. Isakar, Sebulon, Aser, ya. Naftali ya agak besar dikit, ya. Nah, Ruben, Gad ini lumayan besar. Semua mendapatkan jatah bagian sesuai sukunya masing-masing. Suku yang memang jumlah penduduknya banyak diberi tanah yang lebih luas, ya, sesuai keperluan masing-masing. Nah, pembagiannya menurut bilangan 34 ayat 16 sampai 29, pembagian kepada suku-suku itu dilakukan oleh Imam Eleazar dan Yosua. Mereka yang memimpin pengundiannya. Nah, lalu untuk pembagian di dalam tiap suku, ya, pembagian kepada penduduk tiap suku itu dilakukan oleh seorang pemimpin dari tiap suku, ya, yang ditunjuk untuk melakukan itu. Jadi semua mendapatkan jatahnya tanah pusaka, tanah perjanjian yang harus dijaga, yang harus dikerjakan, dikelola oleh tiap orang. Sebetulnya masih ada um, berikutnya di pasal 35 itu tentang suku Lewi yang disebar, ya, di suku-suku Israel, kemudian ada tentang kota perlindungan, tetapi ini saya uh, lompati dulu karena tentang suku Lewi kita akan adakan sesi khusus, ya, belajar tentang suku Lewi tanggal 28, jadi 2 minggu lagi, ya, 28. Oh, maaf, bukan 28 April, tetapi 28 Maret ini, ya. 28 Maret 2024, ya. Kita akan melihat bagaimana suku Lewi itu punya sejarah kekerasan, ya.
Ini suku yang cukup beringas dan telengas gitu ya. Lalu mereka itu dari posisi terhukum menjadi terpilih. Nah, bagaimana itu ya kita akan bahas sama-sama nanti. Lalu bagaimana tersebar di suku-suku Israel, mengapa disebar, apa perannya mereka. Lalu tentang keimamatan ya, kita tahu imam itu dari suku Lewi. Ya. Lalu tentang kota perlindungan, apa itu kota perlindungan dan apa hubungannya dengan suku Lewi? Ada hubungannya dengan suku Lewi, terutama juga dengan imam besar. Nanti kita akan bahas sama-sama tanggal 28 Maret ya. Baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk makin hidup takut akan Tuhan, hidup makin setia kepada Tuhan, karena kita adalah pewaris kerajaan surga. Sampai jumpa di sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.